Utang lancar adalah kewajiban likuiditasnya yang diperkirakan secara layak untuk memerlukan penggunaan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Adapun jenis-jenis utang lancar yaitu yang pertama, utang usaha, wesel bayar, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali, hutang dividen, deposito yang dapat dikembalikan, pendapatan diterima di muka, kewajiban kepada karyawan, dan hutang pajak, penjualan atau pendapatan. Utang dagang atau disebut account payable adalah istilah akuntansi yang menggambarkan kewajiban perusahaan untuk membayar vendor atau supplier. Bisa juga kewajiban kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek dan biasanya tidak memerlukan perjanjian khusus. Besarnya mengacu pada faktur untuk barang atau jasa yang diterima oleh perusahaan dari vendor atau supplier. Jangka waktu pembayaran faktur biasanya 15 hari, 30 hari, atau 45 hari setelah perusahaan menerima faktur. Pencatatan hutang dagang atau hutang usaha bisa dilakukan dengan dua metode. Pertama, metode kotor, kedua, metode bersih. Metode kotor. Utang diakui sebesar jumlah bruto sebelum dikurangi potongan yang diterapkan dalam syarat pembayaran. Kedua, metode bersih. Utang diakui sebesar jumlah setelah dikurangi potongan yang diterapkan dalam syarat pembayaran. Utang dagang. Pertama, pencatatan pada saat terjadi utang dagang. Di sisi debit terdapat akun persediaan dan di sisi kredit terdapat akun hutang dagang. Kedua, pencatatan saat terjadi pelunasan. Di sisi debit terdapat akun hutang dagang, di sisi kredit terdapat akun kas. Utang wesel atau wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable adalah janji tertulis yang dibuat perusahaan sebagai bukti pembayaran kepada kreditur dengan tingkat bunga yang telah disepakati. Dalam wesel bayar juga sudah dilengkapi dengan informasi tanggal dan nominal yang harus diserahkan. Jenis-jenis wesel berdasarkan waktunya. Yang pertama, wesel bayar dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, wesel bayar dalam waktu khusus. Kemudian yang ketiga, diskon wesel. Wesel bayar dalam waktu jangka panjang memiliki ciri khusus berupa disertakannya jaminan atas aset tertentu, memilih perusahaan sebagai jaminan. Informasi dalam wesel bayar harus mencakup informasi berupa bunga atas pinjaman dan pengurangan pokok. Bunga akan digunakan selama masa angsuran hingga pokok utangnya selesai. Wesel bayar dalam waktu khusus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama wesel bunga terkait, yang kedua wesel kas dan lainnya, kemudian yang ketiga wesel barang, jasa, dan properti. Wesel bunga terkait, aset yang ditransaksikan tidak memiliki bunga yang pasti, sehingga perusahaan harus mampu mengira-ngira bunga yang harus dibayarkan dan sudah diakui oleh pihak terutang. Wesel kas dan lainnya, wesel yang diberikan kekhususan atau keistimewaan tambahan, sehingga dalam pencatatannya adalah pendapatan di masa depan yang belum diterima oleh perusahaan terutang. Pencatatan pada jurnal keuangan yang harus disertai dengan amortisasi dari pembayaran dengan bunga yang efektif. Wesel barang, jasa, dan properti. Ketika perusahaan menukarkan aset berupa properti, jasa, dan barang, maka suku bunga tidak dapat diterima. Mengapa? Karena pada dasarnya aset-aset tersebut tidaklah memiliki nilai suku bunga yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu diskon wesel. Tidak disebutkan besaran bunga yang harus dibayarkan, namun peminjam harus diberikan proceed atau sisa dari hasil pengurangan bunga yang dikeluarkan.
Pencatatan jurnal wesel bayar atau notes payable. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel adalah utang usaha di debit, wesel bayar di kredit. Ayat jurnal wesel untuk mencatat pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo adalah wesel bayar di debit, beban bunga di debit, dan kas di kredit. Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan kas dan penerbitan wesel adalah kas di debit dan wesel bayar di kredit. Ayat jurnal untuk mencatat pelunasan wesel termasuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman tersebut adalah wesel bayar di debit, beban bunga di debit, dan kas di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Jadi, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo ini merupakan utang yang jatuh temponya itu relatif lama atau biasanya satu periode akuntansi ataupun lebih. Utang jangka panjang juga dapat timbul karena pembelian aset seperti pembelian gedung, pembelian tanah, dan lain-lain. Hutang jangka panjang seperti obligasi, wesel, ataupun hipotek yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya dapat diakui sebagai hutang lancar, tetapi ada juga yang tidak dapat diakui sebagai hutang lancar. Jika yang pertama, dilunasi dari hasil penerbitan hutang yang baru, yang kedua, dikonversi menjadi modal saham, yang ketiga, dilunasi dengan menggunakan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar. Selanjutnya, jenis-jenis hutang jangka panjang. Yang pertama ada obligasi. Jenis hutang yang satu ini merupakan salah satu hutang yang terjadi akibat dari perjanjian yang telah ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Yang kedua, hutang hipotek. Hutang ini timbul karena munculnya dana pendapatan yang berasal dari hutang dengan menggunakan jaminan harta tetap seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, gedung-gedung, mesin-mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, utang sewa guna usaha. Jadi, utang sewa guna usaha ini dapat dikatakan sebagai pembelian aktiva tetap seperti properti, pabrik, ataupun peralatan yang didanai oleh hutang. Hutang dividen. Hutang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas dan aktiva lain. Dividen menjadi hutang pada saat diumumkan oleh Dewan Direksi Perusahaan. Hutang dividen tidak bertambah seperti halnya bunga pada obligasi. Di dalam pembagian dividen, pada umumnya perusahaan mengumumkan secara resmi berapa jumlah yang akan dibagikan dan setelah itu baru dilakukan pembayaran. Yang selanjutnya, refinance. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan didanai kembali atau short-term obligation expect to be refinanced atas dasar jangka panjang dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya. Suatu perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi ini dapat dipenuhi. Yang pertama, memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali dapat ditunjukkan dengan yang pertama, mendanai kembali secara aktual kewajiban jangka pendek dengan menerbitkan kewajiban jangka panjang atau sekuritas ekuitas setelah tanggal neraca, tetapi sebelum neraca tersebut diterbitkan. Yang kedua, melakukan perjanjian pendanaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan untuk mendanai kembali hutang atas dasar jangka panjang pada syarat-syarat yang dapat ditentukan. Uang muka pelanggan, yaitu deposito kas yang dapat dikembalikan, atau uang muka pelanggan merupakan kas yang diterima
oleh perusahaan dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau penerimaan jasa atau menjamin diterimanya pelunasan yang didugakan akan terjadi di masa mendatang.